Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas hukum mad. Dalam penjelasan sebelumnya, saya akan mendahulukan hukum mad daripada hukum nun mati atau sukun. Kenapa? Karena umumnya kita salah membaca Al-Quran itu di dalam panjang dan pendeknya. Nah, mad ini berhubungan dengan panjang dan pendeknya harokat. Untuk itu ini yang akan saya dahulukan. Di Iqra pun kan yang paling utama hukum mad. Hukum tanwin dan juga hukum sukun itu diakhirkan. Hukum mad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mad asli atau mad tabi'i. Bisa mad tabi'i, bisa mad asli. Toh nanti pun pembagian dari mad asli atau mad tabi'i ada lagi, ada mad tabi'i, ada mad asli juga. Yang kedua mad far'i. Far'i itu dari kata far, artinya cabang. Mad far'i dibagi menjadi tiga. Ketika bertemu dengan hamzah, ketika bertemu dengan sukun atau waqaf, dan ketika bertemu dengan sukun asli dan tasydid. Ya. Mad asli atau mad tabi'i dibagi menjadi beberapa bagian. Ada mad tabi'i, ada mad asli, ada mad badal, ada mad tamkin. Ada juga mad silah qasirah, tapi saya simpan di sini supaya bisa membedakan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah nantinya. Kemudian mad far'i dibagi menjadi tiga. Yang pertama ketika bertemu dengan hamzah ada 4. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah tawilah, yang keempat mad silah qasirah. Saya tadi bilang mad silah qasirah bisa disimpan di sini. Bagian dari mad tabi atau mad asli. Kenapa? Karena nanti hak domirnya tidak bertemu dengan hamzah. Sedangkan di sini judulnya bertemu dengan hamzah. Justru mad silah qasirah ini ketika ada hak domir tidak bertemu dengan hamzah. Yang kedua mad bertemu dengan sukun atau ketika waqaf. Ada 3 nih pembagiannya. Yang pertama mad arid li sukun. Yang kedua mad lin. Yang ketiga mad iwad. Kemudian mad far'i yang ketiga cabangnya adalah ketika mad bertemu dengan sukun asli dan bertasydid. Di antaranya mad far'i, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, atau bisa dibalik mad lazim harfi mukhaffaf. Yang terakhir mad lazim musaqqal harfi. Saya akan bahas satu persatu. Termasuk yang ini nanti kita bahas ketika ini sudah selesai dibahas sehingga bisa dihapus. Intinya hukum mad itu ada segini. Ini 4, ini 4, ini 3, ini 5. Jadi ada berapa hukum mad? 16 hukum mad. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. Langsung kita bahas mad asli atau mad tabi'i dulu. Sebelum membahas mad asli atau mad tabi'i, kita harus tahu dulu huruf mad. Huruf mad itu berarti huruf yang panjang bacaannya. Minimal 2 harokat. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama wawu, kedua ya, yang terakhir alif. Wawu di sini wawu mati, ya juga ya mati, alifnya alif mati. Syaratnya sebelum wawu mati itu harokatnya dhammah. Sebelum ya mati syaratnya berharokat kasroh atau i. Sebelum huruf alif mati syaratnya fathah a. Jadi kalau disingkat nuhiha, 2 harokat semuanya. Ini syarat. Wawu mati syaratnya dhamma, ya mati syaratnya sebelumnya kasroh, alif mati syaratnya sebelumnya fathah. Kalau tidak seperti ini maka tidak menjadi mad. Lah itu madlin bagaimana? Madlin pun syaratnya harus waqaf dulu. Ketika madlin itu di tengah, artinya mau dilanjut bacaannya, maka itu bukan madlin. Itu hanya sekedar huruf lin. Ya, bukan madlin. Bagaimana itu huruf lin? Huruf lin itu ketika waw mati sebelumnya fathah atau au, bau, tau, itu huruf lin, bukan madlin.
Kapan menjadi madlin? Ketika di ujung kalimat. Huruf setelah huruf linnya hidup kemudian menjadi sukun karena wakof, maka berubah menjadi madlin. Kalau tidak di akhir kalimat, tidak diwakofkan setelah huruf linnya, maka bukan madlin, tapi hanya sekedar huruf lin. Mafhum ikhwan? Pertama ini huruf mad.